Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Selamat datang di Bincang Periuk. Saya Enggi Holt. Saat ini saya bersama Pak Sandia Diguna sebagai narasumber. Beliau sekarang tinggal di Inggris. Pengalaman beliau, pendidikannya adalah S1 dari Institut Teknologi Bandung. Pengalaman bekerjanya di Bursa Efek Jakarta dari tahun 1999 sampai 2000. Kemudian setelah itu di tahun 2005 beliau pindah ke Singapura untuk bekerja hingga tahun 2010. Kemudian pindah ke London tahun 2010 bersama pekerjaannya di Commerce Bank dan berlanjut ke HSBC, kemudian di TD Securities, dan terakhir di Bank of America. Organisasi yang beliau ikuti adalah di IAITB Komisariat Singapura, FKMIS di Singapura, PSI London, IAITB Inggris dan Eropa sebagai anggota, PETJ sebagai pendiri Paguyuban Diaspora Indonesia di Eropa, dan PCI NU UK pengurus harian. Jangan lupa subscribe untuk podcast ini dan bisa diikuti perbincangan ini di Bincang Periuk di YouTube channel. Selamat mengikuti. Selamat malam, Mas Sandi, apa kabar? Selamat malam, Bu Enggi. Alhamdulillah baik, kabar baik. Iya, ini new normal sekarang ya, Mas? Iya. Semuanya harus serba disesuaikan. Iya. Jadi Mas Sandi ini kerjanya di IT ya, Mas ya? Saya di IT di financial sector, tapi ya di financial industry. Iya. Menarik juga ini. Ini sewaktu pindah ke Inggris sudah bersama anak-anak apa masih sendiri dengan saya langsung waktu itu kita boyongan keluarga pindah. Jadi ditransfer dari Singapura ke Inggris. Kalau sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu secara dokumentasi Mas Sandi menemukan kendala nggak? Atau itu sudah diatur dari kalau skilled profesional hampir kita nggak menemukan kendala karena biasa saja ya. Jadi di Indonesia tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Begitu juga dengan di negara menerima. Berbeda dengan teman-teman kita yang unskilled. Karena mereka unskilled labor, biasanya mereka juga selain mendapat cap gaji yang tidak terlalu tinggi, mereka biasanya mengalami kesulitan ya dalam pengurusan dokumen. Gitu. Iya. Jadi, tapi betul. Dan pasti kekhawatiran terus tuh ya kalau untuk unskilled labor. Iya. Tapi kalau untuk skilled worker kayak kita ini profesional mungkin kendalanya minimal lah, nggak terlalu banyak. Nah kan sekarang nih wacana duit kewarganegaraan
sedang bergulir ya sejak 2005 atau bahkan Halo? lebih jauh dari itu. Eh, saya berpikiran memang kalau untuk yang skilled worker Mhm. kendalanya untuk berkarir dengan paspor Indonesia karena kan Oh, eh, betul. itu ya sudah bisnis to bisnis lah ya ibaratnya mereka yang Mhm. mengurus dan tidak masalah. Tapi yang untuk skilled worker ini saya pikir walaupun kita misalnya nih wacana dui kewarganegaraan dibahas sampai ke tingkat yang lebih tinggi dan pada akhirnya menjadi undang-undang, eh, jangkauan undang-undang itu kepada skilled worker itu seperti apa bentuknya ya? Karena walaupun dui kewarganegaraan itu diperbolehkan, mereka yang skilled worker itu kan harus tunduk pada di negara peraturan di negara tujuan ya Mas ya. Betul. Jadi nggak serta-merta mereka begitu dui kewarganegaraan bisa langsung eh, apa namanya memohon menjadi kewarganegaraan Inggris misalnya gitu. Itu Mhm. opini Mas Sandi gimana tuh untuk teman-teman kita yang saat ini keadaannya seperti itu? Oke. Em, jadi gini, kita kerja di luar ya, kayak saya kerja di Singapura atau di UK, Hmm. itu tetap begitu kita mau bekerja di negara tersebut, suatu negara kita harus mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan kita bekerja gitu ya. Hmm. Nah, um, kalau untuk sekedar bekerja di negara tujuannya mungkin kita tidak, tetapi begitu kita mendapat halo, Ya, sorry ini putus-putus, putus nggak saya enggak. sambungannya sana nggak ya? Oke. Tapi begitu kita mendapat assignment biasanya, gitu ya, penugasan keluar dari negara tersebut, saat itulah kita akan mendapat banyak tantangan biasanya. Gitu ya. Jadi misalnya contohnya saya dipindahkan ke UK itu dengan harapan saya memegang Eropa sebenarnya gitu ya. Jadi tidak hanya ruang lingkup tidak hanya UK, tetapi Hmm. juga EMEA. Jadi Eropa, Middle East dan Afrika gitu. Kebetulan waktu itu saya masih memegang Schengen visa, jadi saya masih bisa ke Eropa. Tetapi setelah Schengen visa saya habis, saya mengalami kesulitan cukup berat ya untuk mensupport atau melayani um, permintaan bisnis, permintaan dari kantor untuk uh, mengurusi urusan-urusan di Eropa daratan gitu. Jadinya karena masalah kendala visa, Hmm. saya memegang paspor Indonesia, jadi saya harus apply Schengen visa setiap saat untuk urusan bisnis gitu ya. Dan itu memakan waktu yang kadang-kadang kasusnya itu banyak kejadiannya. Jadi gini saya diminta mendadak untuk datang ke Frankfurt misalnya atau ke Jerman gitu ya. Nah, karena saya terkendala paspor saya harus mengurus visa dahulu sebelum saya bisa berangkat ke Jerman, dan itu akan memakan waktu yang cukup lama sehingga saya tidak bisa memenuhi permintaan perusahaan dengan kantor gitu ya. Hmm. Dan itu banyak dialami oleh rekan-rekan kita yang lain. Akhirnya karena pemikiran practicality, banyak teman-teman kita yang akhirnya memutuskan untuk mengambil paspor Inggris misalnya, ya, Ya. untuk memudahkan mereka memenuhi kewajiban bisnis mereka atau ya keperluan bisnis mereka lah intinya. Jadi untuk masalah practicality akhirnya mereka mengambil paspor Inggris agar supaya mereka bisa terus jalan bisnisnya atau memenuhi
tuntutan perusahaan atau tuntutan pekerjaan profesional mereka gitu. Jadi kalau dalam hal ini saya rasa kalau misalnya nanti jadi dilaksanakan Indonesia bisa memberikan duit kewarganegaraan itu sangat sangat baik sekali ya, karena kebanyakan masalah atau skilled worker ini untuk ngambil duit ngambil ke paspor lain itu adalah karena masalah practicality tadi, untuk motif ekonomi umumnya ya. Jadi bukan motif lain-lain gitu. Jadi saya rasa kalau kalau kita dibolehkan untuk memiliki duit kewarganegaraan itu kita akan sangat menguntungkan buat Indonesia maupun buat kita skilled worker profesional. Kita tetap tidak kehilangan keindonesiaan kita, dan kita tetap masih bisa memberikan sumbangsi buat Indonesia. Di lain pihak kita masih terus tetap jalan bisnisnya, pekerjaan kita, pekerjaan profesional kita masih tetap terus bisa berjalan gitu dengan hambatan yang minimal. Benar, karena kadang sebagian orang yang tidak memiliki info seperti ini kan memandang bahwa warga negara Indonesia yang memilih kewarganegaraan lain itu pertama rasa nasionalismenya hilang, ya kan, karena memilih kewarganegaraan lain. Yang kedua apa namanya, ya kita dipandang sebagai orang Indonesia yang tidak peduli lagi terhadap Indonesia, padahal ya tidak benar gitu. Karena halo ya, bisa dengar? Iya, sorry Mbak, saya putus sebentar ya, saya coba sambung lagi ya. Ya, boleh. Halo? Ya. Kayaknya putus. Saya coba sambung lagi Mbak ya. Oke. Kalau Oke. Iya. Ya, jadi tadi saya bilang sebagian orang yang tidak mengetahui keadaan lapangan diaspora Indonesia di luar negeri, kan biasanya menganggap orang yang pindah kewarganegaraan itu rasa nasionalismenya kurang. Pertama, yang kedua kecintaannya terhadap tanah air juga sudah luntur. Padahal ada hal-hal tertentu yang memang untuk kesejahteraan keluarga, hal-hal seperti itu memang harus dilakukan ya Mas ya. Betul. Ya, karena memang paspor Indonesia itu very limited aksesnya ke negara-negara. Jadi ya memang hal-hal seperti inilah yang harus diangkat ya, supaya penentu kebijakan atau policy maker atau akademisi bisa mendengar berbagai pihak, dan ini juga tidak selalu harus ceritanya sedih gitu, tapi memang ini suatu kebutuhan. Dan lagi tadi Mas Sandi bilang pekerjaannya terbatas karena tidak bisa mengambil dokumen yang diperlukan untuk traveling ke luar Inggris ya Mas ya. Betul. Itu agak memusingkan juga itu kalau kayak gitu. Iya. Jadi saya rasa sih kalau saya belum pernah lihat ya, belum pernah menemukan orang Indonesia yang akhirnya terpaksa memilih paspor lain, itu dia kehilangan keindonesiaannya atau kehilangan nasionalismenya. Itu sejauh saya tahu, bahkan sampai termasuk orang yang sudah berpuluh-puluh tahun memegang paspor lain, itu tidak hilang nasionalismenya gitu ya.
saya bertemu banyak saudara-saudara kita yang ada di Cekoslovakia gitu misalnya, contohnya ya di Praha atau di Jerman atau di Belanda. Itu mereka sudah tidak memegang paspor Indonesia lagi karena satu dan lain hal, sudah cukup lama, tetapi sama sekali nasionalisme mereka tidak hilang. Mereka sangat cinta Indonesia, sangat ingin sekali bisa berkontribusi buat Indonesia, sangat ingin sekali bisa berpartisipasi dengan untuk Indonesia gitu ya, sangat ingin sekali untuk bisa mingle atau berkolaborasi dengan masyarakat Indonesia gitu. Tetapi karena masalah kewarganegaraan dan masalah paspor dan sebagainya, mereka mengalami kesulitan. Jadi saya rasa kalau masalah nasionalisme yang hilang itu alhamdulillah sampai saat ini saya belum menemukan kasus real gitu ya. Jadi itu hanya sampai saya jauh ini masih baru dugaan-dugaan saja. Saya belum menemukan kawan-kawan yang kehilangan rasa nasionalismenya. Justru semakin lama kita di perantauan, semakin jauh itu orang Indonesia ini beda kita tuh cinta sekali dengan Indonesia gitu ya. Kita tahu Indonesia itu indah, kita tahu Indonesia itu Pertiwi itu sangat ngangenin gitu ya. Jadi kita buat kita hampir gak kebayang lah untuk kehilangan rasa cinta kita buat Indonesia gitu ya. Saya rasa apa yang saya rasakan ini juga dirasakan oleh ribuan jutaan temannya Indonesia yang lainnya yang ada di luar negeri gitu. Kita masih tetap terus rindu Indonesia, kita tetap cinta Indonesia, kita tetap kangen Indonesia, kita tetap ingin pulang ke Indonesia. Suatu saat kalau memungkinkan kita ingin menghabiskan waktu tua kita di Indonesia. Gitu. Jadi saya rasa perasaan yang sama juga dimiliki oleh teman-teman Indonesia yang lain yang ada di luar negeri. Jadi saya rasa buat diaspora Indonesia, kalau kita bisa kembali lagi ke Indonesia tanpa masalah atau tanpa kendala hukum, tentunya akan sangat menguntungkan sangat diharapkan oleh diaspora Indonesia ya. Yeah. Kemudian tadi masalah pekerjaan. Jadi gini, sekarang nih eranya udah bukan era lokal atau nasional lagi ya. Kita masa ini era kita sudah memasuki era beyond globalisasi gitu. Jadi sudah batasan negara itu sudah semakin hilang. Tuntutan bisnis internasional, interkontinental itu sudah menjadi suatu keharusan ya, jadi sudah sebagai bagian dari kelaziman gitu. Jadi bisnis apapun, usaha apapun, usaha ekonomi apapun itu saat ini bukan tidak dalam ruang lingkup lokal suatu negara saja. Jadi sudah bukan hal yang lumrah untuk terjadi interaksi ekonomi antar lintas negara. Gitu. Jadi yang namanya tidak hanya ekonomi, pendidikan, riset, segala macam ya, pertukaran budaya, globalisasi itu sudah menghampiri semua sektor kehidupan, termasuk dalam ibadah, beragama gitu ya, kemudian pertukaran sosial, kebudayaan itu suatu hal yang sudah lumrah lah. Jadi globalisasi ini sudah tidak bisa kita hindari lagi gitu ya. Yeah. Nah, hambatan-hambatan orang Indonesia untuk berkiprah di dunia internasional itu seringkali terhambat karena masalah paspor, gitu ya. Jadi misalnya kita banyak teman-teman kita yang katakanlah misalnya contohnya atlet gitu ya, yang ingin meningkatkan kemampuannya, skillnya, gitu ya, keatletannya. Kemudian mereka menimba ilmu olahraga di negara lain gitu. Negara A katakanlah. Pada saat dia harus melakukan pertandingan ke negara B,
itu mungkin akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki visanya, jadi tidak bisa latih tanding misalnya. Gitu ya. Jadi skillnya tidak meningkat atau tidak bisa tidak bisa berkiprah dalam ajang internasional gitu karena masalah sport tadi. Jadi ini banyak banyak kendala-kendala yang kita hadapi karena karena masalah paspor gitu. Jadi tidak hanya tadi saya sudah ungkapkan masalah ekonomi, masalah ekonomi yang lain juga banyak sekali gitu ya, motif-motif ekonomi yang lain yang bisa terhambat gara-gara masalah paspor. Tapi juga selain masalah ekonomi tadi ada masalah ada bidang olahraga, ada bidang kebudayaan, ada bidang-bidang lain. Belum lagi yang berkaitan dengan masalah keluarga, gitu ya. Jadi banyak masalah-masalah yang juga timbul karena masalah paspor ini dalam untuk keluarga-keluarga yang misalnya dari perkawinan campur, gitu ya, atau dari keluarga-keluarga yang memang sudah atau diaspora Indonesia yang sudah lama tinggal di luar negeri, jadi anaknya mungkin lahir di suatu negara lain dan mendapat paspor di negara tersebut gitu. Itu untuk keturunan kedua dan keturunan ketiganya gitu ya. Jadi banyak masalah-masalah yang timbul karena masalah paspor ini. Padahal dari sisi motif dan dari sisi kecintaan itu serta loyalty saya rasa tidak hilang kecintaan kita terhadap Indonesia gitu, dan loyalitas kita terhadap Indonesia. Malah bangga kalau Malah bangga, betul. Mana kamu datang dari Indonesia. Betul. Bukan ditanya kamu pemegang paspor apa. Exactly. Iya. Tadi Mas Sandi bicara soal anak ya. Ini juga saya berpikir kan ibaratnya kita nih generasi pertama perantau Indonesia ya Mas ya. Kayak Mas Sandi punya putri ya, yang paling kecil tuh lucu banget. Terima kasih. Nah, ini kan juga mereka artinya mempunyai darah Indonesia. Betul. Tapi tinggal dan tumbuh di luar tanah air, ya kan? Betul. Nah, menurut Mas Sandi ini sebagai orang tua ya, apa kiat Mas Sandi supaya anak-anak kita, keturunan kita tuh mempunyai ikatan yang paling tidak, mungkin tidak bisa sekuat kita ya, karena kan kita tinggal dan tumbuh di Indonesia dan kemudian pindah ke luar negeri. Tapi kalau anak-anak ini kebanyakan tinggal di luar negeri, tapi orang tuanya orang Indonesia. Jadi mungkin rasanya berbeda ya. Kiatnya Mas Sandi ini sebagai orang tua untuk menimbulkan rasa keterikatan terhadap tanah air, itu apa Mas kira-kira kalau bisa di-share? Pertama dari lingkungan keluarga sendiri ya. Jadi dalam lingkungan keluarga sendiri, di dalam internal keluarga kita budaya, kebiasaan-kebiasaan, dan paling utama adalah bahasa, gitu ya, itu terus kita jaga. Gitu. Jadi nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai tradisional kita, gitu, itu yang relevan dan kompatibel untuk diterapkan di luar, saya rasa terus saja dipertahankan, gitu ya. Dan toh saya rasa nilai-nilai luhur kita, nilai-nilai budaya kita sangat kompatibel kok dengan untuk hidup di luar, gitu ya. Dan tidak bertentangan. Jadi sangat relevan sekali kalau kita terapkan nilai-nilai kita ke anak-anak kita juga, gitu ya. Dan dari situ mereka bisa appreciate itu. Kemudian setelah di internal keluarga kita, kemudian juga dengan menjaga pertemanan dengan komunitas Indonesia setempat, gitu ya. Jadi kita terus menjaga komunikasi silaturahmi dengan teman-teman Indonesia di Inggris, di London. Gitu. Kita rutin berkomunikasi dengan mereka, dan kita juga memperlihatkan keakraban yang hakiki, yang sejati, gitu ya. Jadi mereka bisa
merasakan nilai-nilainya, bisa merasakan values-nya, bisa merasakan rasa kekeluargaan yang lebih dengan sesama orang Indonesia gitu. Itu dengan penerimaan seperti itu mereka akan merasa nyaman. Begitu sudah merasa nyaman, mereka akan merasa mereka bagian dari keluarga Indonesia, keluarga besar Indonesia. Betul. Kemudian yang ketiga, setelah kita tadi keluarga, kemudian lingkungan sekitar di sini, tentunya kita harapkan mereka terus memiliki attachment dengan Indonesia gitu ya. Dengan cara kita usahakan sesering mungkin kembali ke Indonesia gitu, maksudnya visit Indonesia gitu. Kita liburan di Indonesia, spend time di Indonesia, kemudian setiap secara periodik kita berkomunikasi dengan keluarga kita di Indonesia, mungkin pada saat Lebaran kah, pada saat Natal kah, atau pada saat hari kemerdekaan kah, gitu ya. Jadi kita berkomunikasi juga dengan keluarga kita di Indonesia, dan jika kondisi ekonomi memungkinkan, tentunya kita juga ingin bisa berkunjung ke Indonesia sesering mungkin. Gitu. Yeah. Jadi dengan saya rasa dengan minimal dengan cara-cara seperti itu kita masih bisa menjaga dan mempertahankan keindonesiaan anak-anak kita. Ya. Yeah. Dan ini masalah satu pertanyaan yang saya ingin tanya ke Mas Andi. Kan Dwi Kewarganegaraan ini walaupun untuk kita yang diaspora dan khususnya yang mempunyai karir di luar negeri sifatnya sangat urgent ya. Nah kan ini masalah karir dan kesejahteraan keluarga dan sebagainya. Tetapi banyak juga yang di Jakarta, di Indonesia ini belum melihat ini masalah justifikasinya belum terlalu urgent gitu kan. Termasuk juga wakil-wakil kita di DPR ya. Padahal kalau dipikir jika setiap orang Indonesia baik di Indonesia maupun di luar negeri itu bisa ikut serta misalnya dalam pesta demokrasi, alangkah serunya itu, ya kan? Betul. Nah ini kira-kira pandangan Mas Andi ini untuk partai-partai yang ada di Indonesia kan pada akhirnya mereka mencari anggota dan pendukung ya. Ini kira-kira bagaimana caranya nih untuk merubah pandangan mereka bahwa Dwi Kewarganegaraan ini bukan sebagai ancaman misalnya, ya kan? Tetapi sebagai sesuatu yang perlu dikembangkan. Embrace. Ya, kembangkan dan tentunya pasti ada batasan-batasan dalam nanti mungkin peraturan. Tetapi pada saat ini daripada menolak tanpa melihat potensi-potensi yang ada, itu kira-kira kalau Mas Hendy bertemu dengan teman-teman politisi, apa yang kira-kira Mas Hendy akan sarankan kepada para beliau? Kalau yang saya sarankan kepada para politisi Indonesia, tentunya saat ini kita sudah masuk era globalisasi ya. Jadi kita harus memandang itu jauh ke depan dan melihat tantangan nyata saat ini, globalisasi. Kita tidak bisa hindari itu, dan kompetisi global, bukan kompetisi lokal, gitu ya. Jadi Indonesia ini bersaing dengan global. Kalau Indonesia mau jadi Fortune 500 companies gitu ya, kita mau jadi punya perusahaan-perusahaan yang mendunia, bagaimana eksekutif kita, orang-orang kita bisa berkiprah di dunia jika mereka dibatasi oleh paspor. Gitu. Jadi katakanlah mereka tidak bisa bergerak cepat ke Eropa karena mereka harus apply saingan visa. Gitu. Yeah. Kalau misalnya
walaupun katakanlah misalnya saya ambil contoh PT Timah gitu ya, punya anak perusahaan di Inggris namanya Indometal. Itu mereka akan mengalami kesulitan untuk ekspansi bisnis mereka ke Eropa jika misalnya katakanlah ada tuntutan atau permintaan opportunity bisnis yang urgent gitu ya. Tapi karena anggota mereka, karyawan mereka yang kebetulan orang Indonesia tidak memiliki saingan visa saat itu, tentu mereka tidak bisa seize that opportunity gitu, tidak bisa mengambil kesempatan itu. Gitu. Jadi hilanglah opportunity-nya mungkin, dan itu nilainya mungkin bisa jadi jutaan dolar gitu ya. Dan ini baru satu contoh saja. Banyak sekali dan ini banyak sekali usaha-usaha lain, bidang-bidang lain yang juga mengalami yang sama. Ini real, gitu ya. Ini hal-hal yang real. Dan jadi kita ada opportunity loss di situ, yang sangat dan kita memiliki competitiveness level yang tidak setara dengan saingan-saingan kita dari negara-negara lain, gitu ya. Jadi kita competitiveness kita kurang di situ, dan kita menghadapi opportunity loss di situ ya. Jadi dari sisi ekonomi kita cukup merugi lah dengan kondisi paspor Indonesia saat ini, gitu ya. Nah, itu dari sisi persaingan ekonomi. Kemudian dari sisi lainnya adalah kita diaspora Indonesia di luar negeri itu ada sekitar mungkin 6 juta sampai 8 juta orang ya, kalau nggak salah. Dan itu mungkin datanya juga belum akurat ya, Mas. Mungkin akan lebih dari situ ya. Betul, sangat mungkin sekali lebih dari situ. Dan sebagian besar dari diaspora Indonesia ini mereka orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup baik ya, kemudian memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, dan yang pasti mereka memiliki network yang cukup baik di luar negeri gitu kan. Nah, mereka bisa bawa ini semua ke Indonesia gitu. Mereka bisa bawa devisa ke Indonesia, mereka bisa bawa knowledge mereka, skill mereka dari luar ke Indonesia, atau mereka bisa bawa network mereka ke Indonesia dengan lebih leluasa jika mereka juga memiliki duit kewarganegaraan Indonesia gitu ya. Jadi saya rasa banyak potensi opportunity yang bisa gain buat Indonesia, bisa menguntungkan buat Indonesia gitu ya, dibandingkan dengan tadi masalah-masalah yang ditakutkan ya. Jadi yang ditakutkan itu kan saya rasa sangat debatable gitu ya. Masalah yang ditakutkan oleh politisi kalau nggak salah ya, mereka mempertanyakan masalah keamanan, bagaimana dengan keamanan negara. Kalau kita memperlakukan duit kewarganegaraan secara selektif terbatas, saya rasa itu sangat bisa membantu sekali atau menjaga dari sisi masalah keamanan yang dipermasalahkan tadi ya. Duit kewarganegaraan yang selektif, yang terbatas, misalnya contohnya adalah kita hanya membatasi duit kewarganegaraan ini dengan negara-negara tertentu saja gitu ya, tidak semua negara. Itu akan mengurangi tadi masalah keamanan juga ya. Kemudian kita seleksi misalnya untuk hanya diberikan kepada ex-Indonesian gitu ya, atau keturunan orang-orang Indonesia gitu. Jadi jalur ke Indonesia ini jelas. Ya, dengan demikian kita lebih bisa menyaring orang-orang yang punya motif apa dengan Indonesianya gitu ya. Jadi kita bisa menjaga dari sisi itu.
Kemudian dengan tracking ID yang juga semakin dengan rapi gitu ya, kita bisa juga menjaga keamanan dari melalui tracking ID tersebut gitu. Jadi kita bisa memberikan ID untuk diaspora yang memiliki kewarganegaraan dengan kode khusus gitu ya. Jadi kita bisa tracking movementnya, tracking bisa melihat historikalnya. Kita punya dengan kewarganegaraan justru kita punya akses ke historical mereka dan ke di mana mereka berada. Jadi justru kita bisa melihat pergerakan pergerakan sosial mereka gitu. Jadi dan kita bisa melihat potensi ada potensi bahaya untuk keamanan atau tidak dari sisi itu gitu. Yeah. Jadi saya rasa banyak hal lebih banyak hal yang bisa dijadikan benefit buat Indonesia dibandingkan yang kontranya. Ya, memang mungkin benar kata Mas Andi, kita perlu selektif negara-negara mana yang kita tuju untuk namanya bekerja sama ya, karena betul. saya rasa ketakutan itu mereka konsepnya tuh, dibuka semua gitu kan. Jadi gimana nih kan, misalnya dalam masalah pajak, terus masalah nanti juga ketakutan misalnya ada warga negara asing karena kita DK. Jadi mereka juga bisa Indonesia dan bisa tetap menjadi warga negara asalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya terbatas, itu kan kita bisa lebih G2G itu bisa menerapkan misalnya perjanjian pajak gitu kan. Perjanjian apalah yang mereka rasain perlu. Betul. Jadi mungkin yaitu teman-teman penggiat kewarganegaraan ganda ini harus melihatnya ya dari situ. Jadi jangan minta seluruh. Memang pada akhirnya ada sebagian teman-teman diaspora Indonesia yang tidak punya akses itu misalnya kan, di negara yang tidak termasuk daftar memperoleh kewarganegaraan. Tapi paling tidak ini adalah suatu ibaratnya pilot project lah ya. Kita nggak bisa kalau berjuang mau langsung jadi itu kayaknya kita harus baby step dulu, karena betul. Yang perlu juga kita sadari kalau kita mengadopsi dua kewarganegaraan ini berarti di Indonesianya tatanan hukum akan berubah banyak, ya kan? Betul. Betul. Pasti akan memerlukan biaya, memerlukan waktu. Betul. Karena tatanan Indonesia itu kan setelah undang-undang ada peraturan pemerintah, banyak lah gitu ya peraturan-peraturan. Betul. Itu yang mungkin di sisi itu yang juga perlu kita sebagai diaspora Indonesia pikirkan kan ya. Betul. Tapi memang saya senang gitu, dan saya setuju kalau kita membatasi. Contohnya gini lah, kadang-kadang negara yang mempunyai kewarganegaraan itu pasti mempunyai historis dengan negara pasangannya, ya kan? Misalnya Filipina dengan Amerika. Nah, waktu itu saya berdiskusi, kita itu kan dijajah Belanda 350 tahun ya Mas ya? Iya, konon. dan ya kita tidak, ibaratnya warisannya tuh tidak kentara gitu. Beda dengan Singapura yang dari koloni Inggris, tapi mereka bisa mengadopsi sistem-sistem Inggris dan bahkan lebih bagus dari si Inggrisnya itu sendiri. Jadi maksud saya, kenapa tidak Indonesia dan Belanda mengadakan perjanjian itu? Karena saya pikir Belanda itu adalah bagian dari Uni Eropa. Jadi kalau kita dapat paspor Belanda, berarti Uni Eropa itu terbuka untuk kita. Gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu wacana ya yang bisa kita explore. Di sisi lainnya itu bisa menjadi satu
orang Indonesia karena dia Uni Eropa dan Uni Eropa juga tidak hanya mengakui dua kewarganegaraan tapi multi kewarganegaraan, itu nanti juga akan, itu juga bagian tersendiri yang harus kita pikirkan gitu. Jadi memang ini suatu wacana yang sangat menarik karena membuka segala kemungkinan dan karena tidak ada presidennya sehingga kebanyakan kita berandai-andai kan ya Mas ya. Betul. Khususnya yang Itu bagian yang repot. khususnya di bagian yang negatifnya gitu. Kalau yang Iya. positifnya karena kita tahu kita yang menjalani, kita yang menghadapi kesulitan, tantangan dan sebagainya gitu. Nah, makanya Betul. sebagai diaspora mungkin kita mempunyai kewajiban untuk apa namanya membantu Memberikan fakta-fakta. ya membantu penentu kebijakan untuk melihat sisi negatifnya ini sebenarnya tidak seperti itu, gitu kan ya. Jadi untuk apa namanya, untuk kepentingan kita semua juga sih pada akhirnya. Iya. Iya, jadi dan saya pikir apa namanya itulah PR kita para diaspora ini. Saya rasa dialog antara politisi dengan diaspora itu sangat perlu ya. Oh iya. Masukan-masukan dari diaspora itu sangat krusial. Justru tadi ya ketakutan-ketakutan yang dialami atau yang dipikirkan oleh pejabat atau politisi kita itu harus diverifikasi dan divalidasi oleh teman-teman diaspora. Kemudian yang kedua adalah harus dimasukkan bagaimana menjaga atau menjaga koridor serta menjaga supaya ketakutan-ketakutan itu bisa dicegah gitu ya. Itu harus datang dari orang-orang yang ada di lapangan, yang ada di sananya gitu ya. Misalnya katakanlah mereka tadi masalah pajak atau masalah penggelapan uang lah atau pencucian uang atau kejahatan-kejahatan yang lainnya, itu harus ditanyakan ke orang-orang yang tinggal di negara tersebut gitu. Karena mereka yang tahu kondisi realnya seperti apa. Ya, jadi misalnya katakanlah contoh absurdnya misalnya katakanlah takutnya nanti uang kita karena masalah pajak itu dibawa lari ke Swiss misalnya katakanlah. Gitu ya. Kemudian teman-teman kita yang di Swiss yang mereka paham sekali masalah arsitektur keuangan di sana, tentunya mereka bisa memberikan itu sebenarnya diaspora Indonesia yang di luar yang di Swiss itu justru yang bisa memberikan masukan gitu ya. Jadi sangat krusial sekali kalau politisi kita itu justru meminta masukan yang jauh lebih banyak dan konsentrasi serta meluangkan waktu yang lebih banyak untuk berdialog dengan diaspora karena lebih relevan dibandingkan dengan mohon maaf ya akademisi gitu. Ya bukan merendahkan akademisi, justru akademisi bagus, tapi jangan sampai mengurangi porsi atau melemahkan masukan dari diaspora. Justru harus mendapat pembobotan yang lebih masukan dari diaspora ini karena mereka punya informasi yang lebih faktual dan aktual. Iya. Jadi langsung tanya kepada orang yang memang di lapangan ya. Betul. Mereka bisa merancang kebijakan-kebijakan yang sesuai. Iya, memang ya itulah pentingnya kita. Mungkin kita juga harus proaktif kali ya Mas ya. Undang-undang lewat webinar kah atau apa gitu pada para penentu kebijakan. Dan ini kan untuk kita semua, jadi semakin banyak yang mereka dengar keterbatasan paspor hijau di luar negeri, pasti mereka akan melihatnya dari perspektif yang berbeda gitu. Karena saat ini mereka melihatnya kan sebagai barang asing nih gitu kan. Karena selalu itu yang selalu saya dengar gitu, barang asing dan ancaman terorisme itu
Itu yang paling sering saya dengar gitu. Jadi ya makanya Periuk Periuk ini mengadakan podcast ini untuk khusus segmen Grassroots Talk ini ya, bertanya kepada berbagai elemen masyarakat di Inggris, apa sih kira-kira pengalamannya, kendalanya, dan lain sebagainya. Dan dengan harapan, dengan pembicaraan ini orang semakin sering Terbuka. mendengar tentang ini gitu ya. Karena tanpa ini juga untuk saudara-saudara kita di Indonesia untuk mendengar, oh iya ya kendalanya. Kan kadang orang kalau nggak kenal, kan udah enak di luar negeri, kok mau lebih sih gitu kan. Kamu udah enak, udah apa, kok pingin lebih, karena kan kalau keluarga ganda berarti semuanya double gitu. Double perlindungan, double ini, double itu. Padahal kenyataannya memang ya kita untuk berkarir dan untuk berekspresi dalam bidangnya masing-masing memang memerlukan itu gitu kan ya. Oke Mas, untuk pesan terakhir apa nih sebelum kita selesaikan pembicaraan kita malam ini? Kebetulan karena saya ambil contoh misalnya PSI gitu ya, kita partai saya. Itu kita dari tahun 2016 itu memang sudah sudah membuka wacana untuk dui kewarganegaraan. Jadi kita dan kebetulan karena partai kita punya cabang di luar negeri cukup banyak, dan kita banyak menerima masukan juga dari diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi tapi sayangnya kita belum punya kursi di DPR. Kita tetap terus memperjuangkan untuk diterimanya wacana dui kewarganegaraan. Ini maaf ini anak saya. Ya. Jadi ya saya rasa dialog-dialog seperti ini itu sangat diperlukan untuk Indonesia ya, untuk khalayak Indonesia, utamanya juga untuk didengar oleh politisi dan penentu kebijakan Indonesia. Diharapkan terbuka dialog-dialog lanjutan antara politisi pemangku kebijakan di Indonesia dengan kita diaspora di luar, dan masing-masing pihak, semua pihak kita harapkan bisa terbuka pikirannya dan memandang pentingnya dui kewarganegaraan ini menghadapi era globalisasi yang sudah tidak bisa kita hindari lagi, gitu ya. Persaingan global ini sudah depan mata, dan kepentingan kita cukup besar untuk bisa berkiprah dan berkompetisi secara aktif dan kompetitif di level internasional. Gitu. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga pembicaraan ini membawa manfaat bagi yang mendengar ya Mas ya. Amin. Amin. Dan semoga Mas Handi karirnya terus melaju walaupun tersendat-sendat oleh kapur hijau. Oke Mas, selamat malam ya. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih.